selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang bagaimana kisah cinta untuk zodiak Pisces ya di minggu keempat Februari 2025. Oke, buat para Pisces, coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energi yang kamu di sini ya. 2025 sekali lagi. 2025 Pisces. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silakan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Pisces, gimana kisah cintamu di minggu keempat ini? Aku lihat ada beberapa dari kamu yang lagi sangat-sangat bergairah di minggu keempat ini teman-teman ya, dan mungkin merasa memiliki chemistry yang luar biasa dengan seseorang, merasa kayak setara banget, equal banget satu sama lain, having fun bareng kayak yang wah gitu ya. Tapi ada juga beberapa dari Pisces lainnya yang kalau aku lihat di sini, kamu seperti mencoba untuk melindungi dirimu dari seseorang karena kamu ngerasa ini orang kayaknya nggak aman gitu. Karena apa? Karena mungkin dia sudah mengungkapkan suatu kejujuran, tapi kejujuran itu menyakitkan bagi kamu. Oke lah, dia jujur ya, dia jujur, tapi itu sangat menyakitkan sehingga membuat kamu ngerasa kayaknya aku harus melindungi diri aku deh dari orang ini gitu. Karena sakit banget setelah tahu apa yang dia lakukan di belakang kamu gitu ya. Lalu yang ketiga, Pisces ini juga ada potensi soal cinta di minggu keempat ini ya, bahwa nih kamu kayak akan lebih fokus ke diri sendiri. Bahkan beberapa ada yang proses healing dan banyak mencoba untuk apresiasi diri, dan hati-hati terhadap ini ya. Shadow work di sini teman-teman ya. Terhadap aku mau bilangnya gimana ya? Pokoknya untuk para Pisces yang mungkin kamu pernah punya hubungan seseorang atau apapun yang kamu curigai, rasa di dirimu ada rasa nggak enak atau sejenis gangguan-gangguan, hati-hati terhadap hal-hal yang kayak sihir dikirim, yang sifatnya magic gitu ya, ataupun guna-guna gitu ya. Beberapa, ini nggak semua, ini hanya suatu apa ya, suatu beberapa kalangan khusus dari Pisces. Nah, aku lihat di minggu keempat ini hati-hati terhadap nih kiriman-kiriman, magic mungkin dari seseorang yang pernah kamu sakiti atau kamu pernah tolak sebelumnya. Hati-hati seperti itu ya, hati-hati. Jadi readingan untuk mawas diri teman-teman ya. Kalau kalian bilang, ih kan aku nakutin, ini tuh untuk mawas diri loh ya. Jadi kalaupun kalian udah pernah ngerasa ada sesuatu yang nggak enak kak di badanku kak, di tempat tinggalku kak, coba deh mungkin kalian bisa cari penanggulangannya atau cara untuk ngobatinnya seperti itu ya, karena kan aku hanya ngebaca aja teman-teman ya, jadi untuk mawas diri aja. Oke, lanjut, kita akan melihat gimana situasi dan kondisi percintaanmu di minggu keempat seperti apa Pisces. Hati-hati Pisces ya. Terus mungkin ada juga nih ciri-cirinya gini teman-teman, apa ya, kayak teruntuk mungkin beberapa dari Pisces yang sampai saat ini mungkin menurut kalian kayak aku tuh kok susah ya kak ya dalam kenal seseorang atau dalam masa pencarian jodoh, kayak rasanya seret atau ada aja hal yang lain gitu ya. Kok mungkin juga kok rumah tanggaku kok memanas ya akhir-akhir ini. Nah itu juga hal-hal yang patut kalian waspadai Pisces ya. Atau kalau yang single nih, kayak aku tuh kayak terkadang ketika aku mau sama seseorang, orang itu nggak mau sama aku gitu ya. Atau ketika seseorang udah mau sama aku yang nggak mau, kayak kebalikannya gitulah gitu ya. Itu patut diwaspadai hal-hal yang sifatnya magic atau segala macem gitu ya. Tapi ini memang berlaku bagi yang merasakan saja ciri-cirinya dan bagi yang percaya aja gitu ya. Lanjut, situasi dan kondisi percintaan Pisces di minggu keempat. Aku lihat di sini ada hal-hal yang terasa menggantung. Seperti itu tuh kan, banyak hal-hal yang menjadi tanda tanya bagi kamu dalam kisah cintamu di minggu keempat ini. Kayak, ini kenapa kok bisa kayak gini? Ini kenapa kok aku bisa merasakan ini gitu ya? Apa aku perlu ngelepasin atau enggak? Ini aku perlu harus gimana, berkorbannya seperti apa gitu ya? Atau gimana ini, berhenti saja atau tidak gitu? Banyak hal-hal yang menjadi pertanyaan yang dirasa menggantung dalam kisah cintamu ya. Lalu yang kedua, apa yang bisa kamu lakukan untuk kisah cintamu di minggu keempat ini? Yang bisa Pisces lakukan, kalau aku lihat ya, adalah untuk selalu mengutamakan memang ya, berbagai, tentunya setiap orang punya pencapaian dalam kisah cintanya. Kamu fokus ke sana dulu, utamakan itu, gimana caranya kisah cintamu bisa sukses, bisa baik, bisa bahagia. Ya kalaupun ada hal yang dirasa nggak enak tadi, kamu mungkin bisa berobat gitu ya. Kamu bisa konsultasi dengan orang yang lebih paham gitu ya. Gimana mungkin juga pakar-pakar cinta ya, atau juga mungkin butuh bimbingan soal hati dan perasaan ya, psikolog juga bisa, atau mau personal reading juga bisa gitu ya.
kalau dirasa ada hal-hal yang ngeganjel tuh ya, berbagai pertanyaan di sini kan tadi soal kisah cintamu, memang kamu harus fokus ke sana untuk menyelesaikan hal-hal yang menggantung gitu ya. Lalu apalagi kalian bisa dilakukan? Ya memang happy sih. Kamu harus happy dulu hatimu di sini agar segala sesuatunya berjalan dengan baik. Lalu yang ketiga, yang jangan dilakukan di sini Kak, selanjutnya apa nih? Jangan kamu udah ngerasa gagal duluan, jangan kamu yang ngerasa kecewa duluan, jangan kamu yang merasa kalah duluan dalam suatu hubungan. Segala sesuatunya bisa diperbaiki, bisa diobati, apalagi soal hati gitu. Jadi usahakan yang terbaik buat hubungan, buat kedekatan kamu dan seseorang ya. Kalau memang masih coba kalau memang dirasa masih bisa dilanjutkan, ya dilanjutkan. Jangan yang terlalu cepat memutuskan kata ya untuk berpisah gitu ya. Jangan kamu di sini perasaannya nggak stabil, karena itu bisa perasaan kita yang tidak stabil itu cepet banget gitu loh untuk membuat kita mengambil keputusan ya udah pisah aja, ya udah nggak usah bersama lagi ya. Nih kamu bisa kehilangan seseorang hanya gara-gara perasaan kamu tadi yang labil gitu ya. Lalu yang keempat, apa pelajaran bisa diambil dari kisah cintamu di minggu keempat? Sama-sama 4 nih Pisces ya. Pelajarannya nih, jadilah lebih independen, confident, dan lebih happy bahwa kamu bisa menaklukkan berbagai masalah di dalam kehidupannya kamu gitu, dalam kisah cintanya kamu terutama. Jadi kamu jangan pernah kayak menganggap dirimu nggak bisa gitu ya, terlepas dari jerat-jerat masalah asmara, pasti ada solusi gitu ya. Jadi pelajarannya untuk tetap semangat, independen. Jadi di sini juga dalam penyelesaian masalah jangan kamu banyak ketergantungan sama orang lain juga ya. Memang harus diusahakan dari diri sendiri. Contoh mungkin kamu bisa kayak personal reading segala macam gitu ya. Tapi tetap keputusannya ada di tangan kamu sendiri untuk kisah cintamu ke depannya. Mungkin apapun readingan yang terbaca itu sebagai saran buat kamu gitu ya. Lalu yang kelima, apa hasil yang didapat dari kisah cintamu di minggu keempat Pisces? Aku lihat hasilnya di minggu keempat ini, memang kamu akan ngerasa boring banget dengan hal yang terkait dengan cinta. Kamu nggak fokus, kamu lebih fokus ke kerjaan karena memang mungkin lagi banyak banget gitu ya. Dan di sini kalau untuk zodiaknya bisa terkoneksi dengan kamu di minggu keempat soal cinta, soal asmara, kamu bisa terkoneksi dengan Cancer, Pisces, Scorpio, sesama Pisces bisa, Aries, Leo, Sagittarius, dan Taurus, Virgo, Capricorn ya. Selanjutnya inisial nama Kak yang bisa terkoneksi dengan Pisces di minggu keempat. Ada apa saja? Yang pertama ada inisial B, lalu yang kedua ada Y, yang ketiga ada inisial E, yang keempat ada inisial G, dan yang kelima ada inisial L. Aku ulangi sekali lagi ya, untuk inisial namanya bisa dari B, Y, E, G, dan L, itu aja, oke? Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu ya, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye, Pisces.